Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kaidah khusus dalam muamalah. A. Pengertian muamalah. Muamalah berasal dari bahasa Arab al-muamalah, bentuk jamak dari kata muamalatu, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara istilah, muamalah adalah aturan-aturan yang wajib ditaati yang di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Dasar hukum muamalah. Prinsip dasar dari muamalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 165. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat sisaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dijelaskan pada surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. B. Kaidah dasar fikih muamalah. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat nas yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang tidak ditemukan nas yang secara sahih melarangnya. 2. Mewujudkan kemaslahatan. Fikih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambanya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. 3. Tidak mencampuri transaksi orang lain. Merampas, mencampuri, dan mengambil transaksi orang lain dapat mengganggu hubungan sosial dengan sesama dan dapat merusak tali persaudaraan. 4. Mendahulukan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga murah. Kebutuhan pokok diperlukan oleh semua orang, baik kaya maupun miskin. Islam mengedepankan untuk meringankan beban produksi dan biaya tinggi pada produksi kebutuhan pokok dan mengharamkan untuk melakukan penimbunan barang karena dapat menimbulkan kenaikan harga. 5. Jujur dan amanah. 6. Menjauhi penipuan atau ghihar. Ghihar adalah ketidakjelasan baik dari sisi barang, harga, ataupun penerimaan seperti menipu, membohongi, atau mengurangi timbangan. 7. Memenuhi akad. 8. Tidak bersumpah terhadap barang dagangan karena sumpah hanya berlaku dengan menggunakan asma Allah dan digunakan untuk menyelesaikan permusuhan. Sumpah dalam muamalah tidak diajarkan dalam Islam karena dapat mendatangkan keburukan di kemudian hari. Ruang lingkup pembahasan muamalah. Yang pertama, muamalah adabiyah atau muamalah yang dilihat dari pelaku ataupun subjeknya. Muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah bersifat adabiyah mencangkup beberapa hal, yakni ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Kedua, muamalah madiyah atau muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang jual beli, kerjasama, gadai, syirkah, tanggungan atau jaminan, utang piutang, pemindahan utang, gugatan, sayembara, sewa menyewa, titipan, hiwalah, ihyaul mawat atau menghidupkan tanah yang mati, dan masalah kontemporer lainnya.
Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Menurut syariat agama, jual beli ialah kesepakatan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai. Rukun dari jual beli: penjual, barang jualan, pembeli, ijab, qabul, dan harga. Syarat jual beli: penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat, merdeka, dan tidak ada paksaan. Syarat dari harga dan barang yakni untuk menjadikan murni, untuk menjadikan manfaat di masa depan. Syarat dari ijab dan qabul: tidak menggunakan kata-kata asing, tidak menggantungkan ucapan. Syarat dari barang dan nilai pengganti: halal, bermanfaat, dan milik sendiri. Kedua, khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam khiyar. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi atau tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. 3. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Macam-macam riba. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal, si A bersedia meminjami si B uang sebesar Rp100.000, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000. Jadi, bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar dan setelah layak dipetik. 4. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang: yang berpiutang dan yang berutang ada harta atau barang dan akad. 5. Sewa menyewa. Sewa menyewa artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, ataupun hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa: yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena terpaksa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Kaidah khusus tentang muamalah dan contoh penerapannya. 1. Kaidah-kaidah fikih dalam transaksi atau akad. Idza batla syai'u batla ma fi dhamnihi. Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.
Contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi, maka hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Selanjutnya, la yatimmu tabarrung ila bil qabdi. Tidak sempurna akad tabarruk kecuali dengan penyerahan barang. Akad tabarruk adalah akad yang dilakukan untuk kebijakan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya diselesaikan. 2. Kaidah-kaidah fikih pada lembaga keuangan syariah. Al-qawaidu biktisya'i suri ta'aliku takunu lazimatan. Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim. Contoh, lembaga keuangan biasanya memberikan reward kepada nasabah yang pada gilirannya dapat ditukar dengan hadiah tertentu untuk menarik hati nasabah untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah tersebut. Dengan ketentuan nasabah selalu meningkatkan saldo tabungannya. Ketiga, kaidah-kaidah fikih tentang al-mal. Al-amwalu tudmanu bil khoto'i kama tudmanu bil amdi. Aset kekayaan menjadi tanggung jawab seseorang untuk menggantinya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggung jawabnya bila merusaknya secara sengaja. Contohnya, bila mobil rental dalam perjalanan ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya. Keempat, kaidah-kaidah fikih tentang arbitrase ekonomi dan penyelesaian sengketa ekonomi di lembaga keuangan syariah. Al-jawazuz sarngiyu yutafid domani. Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban atau tanggungan. Contoh, bila seseorang nasabah menarik dana dan mendapatkan pelayanan prima dari teller dan ia memberi tip kepada teller tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan. Tetapi tidak berarti bahwa setiap penarikan dana dari lembaga tersebut, nasabah harus terus memberikan tip ke teller tersebut. Sekian presentasi dari saya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.